Lukas pasal pertama ayat 1-25. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat pada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita lanjut lagi nih tentang Zakaria. Ternyata Zakaria itu sepanjang hidupnya saleh dan tidak cacat. Dipuji Tuhan loh, saudaraku. Tetapi kita mendapati di episode yang lalu, dia tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Hidup saleh tidak cacat, tapi di dalamnya ada kekecewaan karena aib. Karena mandul istrinya, tidak punya keturunan. Coba saudaraku bayangkan, bagaimana dimensinya manusia itu. Itulah akar serabut, saudaraku.
Banyak macam-macam manusia itu. Banyak kejadian yang macam-macam yang menimpa manusia. Setiap orang berbeda. Tapi di sana Tuhan mengatakan kekayaan tubuh Kristus. Latar belakang Zakaria ini yang seperti itu, saudaraku. Sebetulnya terlihat rohani seorang imam, tapi sedang tertekan berat, tertekan besar, tertekan kuat, karena mengandung aib hidupnya. Gak punya anak, karena dianggap aib pada saat itu. Sering dilirik orang, dikata-katain, belum lagi kerinduan punya anak. Coba saudaraku bayangkan. Sedang saudaranya yang jauh lebih muda, tiba-tiba mengandung, yaitu Maria. Coba saudara berpikir sedikit. Ya, memang kita mengolah dengan logika ya saudara. Hidup saleh, tidak bercacat. Tapi di dalamnya dibangun dengan kekecewaan karena tekanan aib. Banyak orang seperti itu. Memberi sama Tuhan, tapi di dalamnya itu carut marut. Bukan karena bisnisnya, tekanan dia yang dihadapi. Ada orang yang melayani, sebenarnya tidak ingin melayani. Itu yang dikatakan munafik itu seperti itu. Yang mengakibatkan suatu kali kalau kita berpadanan dengan kisah Zakaria, itu akhirnya tidak percaya. Lalu mengangkat dirinya. Menolak percaya. Nah, ini penting saudaraku. Berbeda dengan Abraham. Abraham mentertawakan dirinya. Tetapi dia menerima. Kalau Zakaria itu bukan membentak sih ya. Itu menghalau sebetulnya saudaraku. Yang mendatangi dia. Kalau Asa, kalau Saul itu memiliki alasan lalu tersakiti karena diambil milik kepunyaan yang diberikan dari Tuhan. Kalau ini diberi sama Tuhan. Keadaannya sebenarnya tidak mampu. Tetapi Abraham mentertawakan. Abraham karena lahir dan besar dari orang tua yang benar. Benar tanda kutip, bukan daripada seperti yang namanya Musa, seperti Daud. Kita ambil karakter psikologinya ya, saudaraku ya. Yang membuat itu yang namanya di dalam itu bergolak, ada sistem hormonal yang memberi reaksi. Ada orang karena marah terus dalam tekanan akhirnya stroke, sakit jantung, tubuh mengeluarkan racun-racun yang enggak karuan. Karena ditangani sendiri. Itu yang membuat Raja Asa namanya sakit lumpuh. Dua kakinya enggak bisa jalan. Lalu mati. Gitu saudaraku. Bagaimana penerimaan pernyataan Allah itu enggak bisa didukung oleh hidup salehnya kita. Hidup saleh tidak bercacat manusia itu seperti kain cemar. Kalau terjemahan yang lama ya. Alkitab ya. Kesalahan buat manusia itu bagi Allah itu bukan itu yang Allah ingini. Percaya ketika tidak bisa percaya. Menerima ketika enggak mampu melaksanakannya. Itulah Yesus. Kalau boleh cawan ini berlalu. Saudara. Dalam kesulitan, engkau mau bekerja buat Tuhan. Dalam kesulitan, engkau mau memberi kepada Tuhan. Dalam kekurangan, engkau mau mengorbankan milikmu pada Tuhan. Itulah janda di Sarfat. Maka bonusnya, dia nggak pernah tahu kalau anaknya akan mati. Dan anaknya mati. Namanya dihidupkan oleh Allah. Ini penting sama saudara. Gara-gara mau dalam keadaan gak punya apa-apa, menerima hamba Tuhan harus memberi. Di mana dia beri, dia sendiri mati sama anaknya. Lah, inilah psikologi percaya itu saudaraku. Percaya gak ada dasar, tapi percaya karena dari hati.
yang mengingini Allah. Hasil daripada hubungan intim persekutuan dengan Allah yang dibangun terus, walaupun hidup jungkir balik up and down, kita bisa out the box. Karena salah mengingini, salah ini itu sama Allah. Itu adalah hati yang selalu mengingini Allah. Enggak seperti Asa. Yang ketika sudah punya sesuatu, sudah tidak mengingini Allah lagi. Daud yang kehilangan sesuatu, kembali kepada Allah. Anaknya ketika mati. Abraham yang tertawa, tidak dikasih anak, nggak apa-apa kok aku ini. Walaupun quote-unquote salah, dia ngambil perempuan lain jadi anaknya. Tapi Abraham nggak ditolak, Allah tetap kekeh memberikan anak Ishak loh. Walaupun mentertawakan, yang Allah nggak suka, nggak ingini, penolakan kita. Tapi kalau kita melihat keadaan, itu nggak masalah. Kalau tidak percaya seperti Zakaria, itu menjadi masalah buat Allah. Karena kepercayaan itu adalah kehormatan terhadap Allah. Hidup kita yang salah tidak bercacat, belum tentu kita menghormati Allah. Itu bisa agamawi, saudaraku. Bisa karena panggilan hidup, bisa karena memang namanya kejadian sudah jadi imam. Memberi itu karena memang ya sudah, karena sudah punya duit memberi. Enggak begitu. Hati yang mengingini memberi. Hati yang mengingini Allah. Hati yang memang mengingini pelayanan. Jadi walaupun sedang keadaan jatuh pun, tetap hati mengingini pelayanan. Itu sebetulnya. Jatuhnya dia karena kelemahan. Karena kekurangan. Tetapi ketika Allah memanggil, ya tetap memenuhi panggilan Allah. Ada orang-orang seperti itu. Itulah Petrus. Yang dia tahu salah nangis ketika dia habis ngomong. Dia noleh lihat Yesus waktu ketemu. Juga kebetulan lihat dia. Mata ketemu mata. Enggak ada masalah bagi Tuhan. Walaupun Petrus melakukan kesalahan lagi ketika di Galatia. Dengan murid-murid Paulus. Sampai dikatakan munafik. Enggak mengurangi anugerah kasih karunia Allah. Gitu saudaraku. Kenali karakter Allah, kenali dirimu. Sehingga kita bisa berpadanan atau selaras dengan Allah. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Kau mengasihiku, penulis hidupku. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Gitu saudaraku. Jadi apapun keadaan kita, berhasil tidak berhasil, kaya, miskin, salah atau tidak, kita tetap mengingini Allah itu penting. Jangan seperti Raja Asa, jangan seperti Saul. Saul kelihatannya tetap mengingini Nabi Samuel, tapi untuk mempertahankan dirinya. Raja Asa bahkan menolak terang-terangan semuanya. Jauh lebih dalam Raja Asa daripada Saul. Nabi Hanani dipenjara. Tapi akhirnya Saul mau membunuh Nabi Samuel. Tetapi tetap menarik jubah Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban supaya rakyat tidak lari dari dia. Cuman untuk mempertahankan dia sebagai raja. Tapi Saul tidak menyembah berhala loh. Tidak punya Allah yang lain. Raja Asa juga tidak loh. Nah inilah tetap Kristen sebenarnya di dalamnya itu sedang bermasalah sama Allah. Yang penting jangan sedang bermasalah sama Allah. Kehidupanmu akan diluruskan Allah apapun terjadi kalau kamu menginginkan Allah. Petrus itu akhirnya jadi nelayan kembali. Yesus hilang mati disalibkan. Tapi Yesus menghampiri Petrus untuk memakai Petrus, bahkan menjadikan Petrus soko guru jemaat. Tuhan tidak pernah lihat kekhilafan kita, kesalahan kita, yang namanya kelemahan, kekurangan, apapun kebandelan juga sama. Tetapi satu, apakah kita tetap mengingini Tuhan? Zakaria tidak percaya, tapi membangun hidup dengan soleh. Di dalamnya ada tekanan aib.
Makanya Allah akhirnya memberikan anak pada waktunya. Nah, di tengah itu menuju ke waktunya tinggal sedikit, nggak percaya. Padahal membangun hidup dengan soleh dan benar, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Coba saudaraku bayangin itu. Banyak orang ke gereja nggak bisa mengampuni suami. Hidupnya itu cacat, saudaraku. Tetapi kembali lagi, bukan membenarkan itu. Ada kontekstual Alkitab, selama kita mengini Allah, nanti akan diperdamaikan Allah. Ada kisah kejadian ketika pasangannya itu pulang, saudaraku. Dalam keadaan sakit, ada beberapa kejadian itu saudaraku. Sakit, dalam keadaan bangkrut, ketika lari dari istri, lalu punya istri baru, atau tinggal dengan simpanan, apapun istilahnya. Ketika udah lemah balik kepada istri yang merawat. Keluarga ini melahirkan hamba Tuhan yang luar biasa. Pastor Yohan Lumindong. Gitu. Ayahnya itu selalu judi dan sebagainya. Bukan dengan perempuan lain. Tapi akhirnya dirawat oleh istri yang dipukul juga. Diperdamaikan sama Tuhan. Karena ibu daripada Pastor Yohan Lumindong yang saya dengar ya dari khotbahnya ya, itu mengampuni, mengasihi. Nah, ada waktu Tuhan diperdamaikan. Ada lagi juga yang namanya orang tua dari teman pelayanan. Kaya kabur dengan perempuan lain, pindah kota. Sakit pulang, dirawat sampai hari ini. Sudah tidak berdaya apa-apa. Enggak diusir pergi. Nah, hal begini terlihat hidup perempuan-perempuan ini nggak benar kalah. Tetapi ada waktu Tuhan yang mendamaikan. Kenapa? Karena ibunya daripada Pastor Yohan Lumindong, termasuk ibu dari teman ini, selalu ke gereja, selalu rajin berdoa, punya hubungan sama Tuhan. Akhirnya Zakaria tetap punya anak. Tetapi hidup yang soleh itu tidak ada gunanya karena ketika Allah bertindak, Allah mengabarkan, karena nggak terlalu lama itu terjadi. Setelah menunggu sekian lama waktunya sampai tua, mandul, menjadikan dia tidak percaya dan melecehkan itu. Ini penting saudaraku. Pada Tuhan mengabarkan begitu banyaknya apa yang dikerjakan anak yang dikandung ini loh. Tapi setelah diterangkan tetap aja tidak percaya. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman, quote and quote, menjadi bisu. Tetapi di dalam keadaan bisu itu malah membuat orang lain itu tahu kalau Zakaria ini bertemu dengan yang ilahi. Nah, setiap Allah bertindak dalam hidupmu, persoalan apapun, semerawut apapun, suami, istri, keuangan atau apapun, di situ sebenarnya Allah sedang bekerja untuk memuliakan namanya. Bahwa Allah itu sebenarnya hadir dalam hidupmu. Allah itu sebenarnya Allahmu. Allah itu sebenarnya pembelamu. Allah itu sebenarnya memberkati kamu. Allah itu yang membuka pintu kan. Semuanya itu Allah, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan tidak percaya, dalam keadaan salah, dalam keadaan munafik, dalam keadaan apapun. Tapi yang paling penting, penerimaan kita itu terjadi. Bisa terjadi karena kita membangun hubungan sama Tuhan. Kenapa membangun hubungan sama Tuhan? Karena kita mengingini Tuhan. Walaupun hidup ini sedang nggak baik-baik saja. Musa diambil haknya masuk tanah perjanjian. Itu dia tetap baik-baik saja sama Tuhan. Nggak protes. Daud mendapat hukuman dari Tuhan, anak itu mati. Dia baik-baik saja sama Tuhan. Saul dengan Asa tidak baik-baik saja dengan Tuhan. Yudas tidak baik-baik saja dengan Tuhan. Lari dari Tuhan. Petrus itu baik-baik saja ketika didatangi Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan.
Petrus, apakah kau mengasihi aku? Nah, hati Petrus mengatakan, Petrus katakan 3 kali, kamu tahu hatiku Tuhan. Bagaimana Petrus itu merindukan Tuhan. Nah, pertanyaannya kali ini, apakah saudara itu masih merindukan Tuhan? Ataukah saudara seperti Asa yang nggak mau kehilangan kekayaan saudara? Sehingga perbuatan saudara mengurangkan persembahan, mengambil harta miliknya, namanya rumah Allah, berkelahi dengan pastor saudara, fight dengan gereja saudara, tuntut menuntut, gereja pecah, lari dari pelayanan, meninggalkan gereja, menjatuhkan pastor, mengolok-olok gereja. Apakah itu saudaraku yang diingini Tuhan? Tapi mengatasnamakan Tuhan, ngomong mencari Tuhan, tapi tubuh Tuhan dijarah dan dirajam. Enggak pas rasanya saudaraku. Terlalu jauh keluar dari ruang, yaitu ruangnya Allah. Kekerasan hati yang salah saudaraku. Nah, hal-hal inilah kita belajar tentang Zakaria. Sehingga akhirnya Zakaria itu dipakai Tuhan, tetap nubuatan itu jalan. Tapi Zakaria diperbaiki sama Tuhan. Walaupun selanjutnya nggak ada lagi berita tentang Zakaria. Beda dengan Barnabas. Barnabas mendapat pujian, Zakaria ditulis tidak percaya. Barnabas mendapat pujian orang yang penuh roh dan baik hati. Nggak ada satu tokoh Alkitab ditulis baik hati selain Barnabas. Karena dia keluar dari pelayanan Paulus, dia mengambil Markus dan menjadikan Markus hamba Tuhan yang luar biasa. Membela yang salah. Markus itu salah, lari dari pelayanan. Paulus tidak senang, tidak diampuni. Sehingga ketika saudara membela yang salah, lalu yang salah itu jalan di dalam jalan Tuhan, upah saudara besar. Kenapa? Karena kalau kita membawa pemberontak, itu upah kita besar. Itu ditulis di Alkitab, saudaraku. Saudara cari sendiri, itu di perjanjian baru itu. Saya lupa di mana itu. Nah, hal beginilah yang membuat kita itu nggak hidup munafik, nggak membangun hidup yang soleh, tapi sebenarnya dari yang namanya kecewa, dari yang namanya kita itu dalam tekanan. Walaupun tekanan tetap ada, tetapi tetap menjadi yang namanya statusnya Yesus, mengambil pribadi Yesus, bahwa kalau boleh cawan berlalu, tapi jadilah menurut kehendakmu, bukan Asa, bukan Saul mempertahankan kepemilikannya. Sehingga merugikan kerajaan Allah. Yuk kita tengok ayat Alkitab, ayat selanjutnya. Pada zaman, ayat yang terakhir saya bacakan yang episode yang lalu. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Itulah yang melukai Tuhan. Zakaria minta bukti dulu. Oh, mungkin penglihatan. Karena memang lama Zakaria menantikan hal itu dan itu aib buat dia. Nah, di titik terendah saudara itu masih berharap sama Tuhan enggak? Ketika pengharapan itu memang enggak ada. Memang Tuhan persiapan saudara untuk melahirkan sesuatu yang menjadi berkat buat saudara, menjadi berkat buat orang lain, yang menjadi alat di dalam tangan Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa, yang dipersiapkan buat apa yang Tuhan ingin kerjakan selanjutnya. Itu diletakkan di saudara. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Itulah anak Zakaria yang namanya Yohanes Pembaptis. Tugas pelayanannya, panggilannya. Bahkan sejak dalam kandungan ibunya sudah penuh Roh Kudus. Dahsyatnya janji Allah. Tetap aja minta bukti. Itu menyakiti hati Allah. Karena percaya terhadap seseorang atau percaya kepada pribadi seseorang. Itu ada rasa hormat kita terhadap dia.
Ketika kita perlakuan orang itu tidak dengan hormat, berarti kita sudah tidak punya hormat lagi. Jadi Zakaria ini sudah tidak percaya mempertanyakan untuk buktinya. Dan Allah selalu memberikan bukti dari janjinya. Tapi dia selalu pengendali dari waktunya. Saudara tidak bisa merampas posisi Yesus yang sebagai Tuhan atau kurios, penguasa tunggal. Dia tidak mau dikendalikan dengan keinginan saudara. Saudara harus menerima keinginan Tuhan, lalu dia yang jadikan, yang dia minta follow. Ikuti aja apa yang aku inginkan. Tetapi kalau karakter saudara itu melecehkan dia, itu melukai hati dia. Mendukakan Roh Kudus. Kalau Zakaria itu minta bukti. Tolong ditanyakan ayatnya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Dia minta bukti. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah, Zakaria meletakkan kesaksian-kesaksian. Nah, saya pernah lakukan itu ketika di awal. Kenapa Tuhan kalau mengasihi manusia seperti ini, seperti ini? Kenapa Tuhan, saudara? Kenapa kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa hari ini seperti ini? Kenapa masa lalu ya seperti ini? Ketika saya belum menjumpai Tuhan, belum bertemu kemuliaannya, belum diberikan keilahiannya, belum dibangun yang namanya bagaimana rohani saya, bagaimana mujizat diberikan, bagaimana peneguhan firman, bagaimana kenyataan yang dihadapi, itu berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Di dalam pertumbuhan rohani, pemulihan kehidupan, pembangunan kembali segala sesuatu yang rusak, yang jatuh lalu dibangun kembali, yang rusak dipulihkan, dan sebagainya. Semua daripada janji Allah, baik yang diucapkan manusia, baik yang ditulis di Alkitab, baik yang kita dengar dari khotbah-khotbah, pengajaran, penyampaian firman Tuhan, nasihat atau nubuatan oleh seseorang, atau ketika kita mendengarkan pemberitaan Injil, atau kita membaca Alkitab. Yang Tuhan inginkan cuma follow. Gitu. Nah, Zakaria melampirkan bukti, padahal dia udah ketemu dengan namanya yang ilahi. Dia sudah melakukan yang namanya yang ilahi, yaitu dia hidup soleh, dia berpuasa, hidup tidak bercacat secara Taurat. Coba saudaraku bayangin. Nah, inilah panduan-panduan kita, di mana ruangnya Allah itu membuat kita merusaknya atau melewatinya. Gitu. Tapi Allah tetap berikan. Saul tetap diberikan 40 tahun. Asa tetap tidak dirusak kerajaannya. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah beri, tidak pernah diminta kembali, atau ketika Allah memberi, Alkitab mencatat tidak pernah membangkit-bangkit. Tetapi pemberian Allah tidak menyatakan hidup kita benar. Keberhasilan kita, kekayaan kita, pelayanan kita tidak menyatakan kehidupan kita benar, apalagi menyatakan pribadi kita benar di hadapan Allah, hubungan kita benar di hadapan Allah. Tidak bisa. Seumur hidup kita, Allah terus akan bergerak, Allah terus beracara, Allah terus bereaksi. Allah inginkan kita terus berhubungan sama Dia, berjalan bersama Dia, dituntun sama Dia, diterangi Dia, menerima perintah, melakukan perintah, menyelesaikan panggilan, menyelesaikan kehidupan sesuai firman Allah yang tertulis. Percaya tidak peduli Allah. Tetap terjadi kok. Allah akan berusaha untuk membenarkan kita. Tapi kalau kita punya karakter, bandel kita bawa seperti Asa, seperti Saul, ya kita akan tewas. Tidak mau kembali. Maka dikatakan kembalilah kepadaku, apakah aku akan kembali kepadamu. Coba baca kitab Tawari. Itu roh dan kuasa Elia. Sorry, bukan Tawari, Maleaki. Sama dengan anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, bapak-bapaknya kembali kepada anak. Kurang lebih seperti itu, saudaraku.
Itu roh dan kuasa Elia yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Dan itu terjadi sama Yohanes Pembaptis, saudaraku. Zakaria itu cuma terima suara aja. Nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam, nggak usah sok-sokan, lalu menimpali dan sebagainya. Hubungan sama Allah itu harus hati ke hati, harus rendah hati. Artinya menunggu Tuhan, menanti Tuhan, mencari Tuhan, dan sebagainya. Jadi mengingini Tuhan itu lebih dari segalanya. Hubungan dengan Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Di situ Tuhan bisa bekerja jauh lebih dalam, jauh lebih baik di dalam kita. Bukan namanya penggenapan janjinya, bukan karena menjaga kekayaanmu, menjaga apapun hidupmu di bumi. Itu pasti dia lakukan. Karena ada janjinya. Dan itu kita belajar, iya. Tetapi terlebih penting, di dalam kita. Zakaria itu tidak percaya, lalu memberikan namanya kesaksian menjadi bukti. Dan itu sangat tidak menghormati Allah. Gitu. Kalau mempertanyakan sih boleh, Tuhan, kayaknya nggak mampu deh. Tuhan, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Gitu. Nggak otot-ototan sama Tuhan. Nggak berusaha menasihati Tuhan. Nggak lalu mengatur langkah, menentukan sendiri. Dalam segala hal, pelayanan sendiri, memberi sendiri, waktu sendiri, mau ibadah juga sendiri. Semua ditentukan sendiri, mau ibadah di mana sendiri, memberi jumlah berapa, kapan, pada siapa, sendiri aja. Enggak ada, saudara keluar daripada ruang Allah, saudara itu masuk ke bumi, di mana bumi itu milik kerajaan kuasa kegelapan, ditelan sama iblis saudara. Iblis nelen itu pelan-pelan, enggak langsung masuk. Orang percaya itu jatuhnya pelan-pelan, ada proses. Zakaria aja jatuh tidak percaya, padahal hidup soleh loh. Nah ini penting kita sadari saudaraku. Ya, yuk kita ayat selanjutnya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat selanjutnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan kau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat selanjutnya. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenaran pada waktunya. Perhatikan sungguh-sungguh saudaraku ini. Karena engkau tidak percaya dengan perkataanku yang akan terjadi pada waktunya. Gabriel sudah nerangin panjang lebar. Gabriel sudah menyatakan kemuliaan Allah. Orang-orang yang sudah bergaul karib dengan Roh Kudus sudah pernah mengalami hal-hal yang dari Allah. Ketika berbalik, keadaannya jauh lebih buruk, saudaraku. Lebih baik kamu tidak mengenal kebenaran, nggak mengenal Yesus, nggak mengalami mujizat, nggak mengalami namanya pekerjaan ilahi Tuhan, daripada ketika kamu mengalaminya, kamu berbalik, keadaanmu jauh lebih buruk. Coba saudara cari di Ibrani, orang yang mengalami Roh Kudus dan sebagainya. Itu tidak bisa diperbarui, saudaraku. Nanti saya akan usahakan tampilkan. Saudara searching itu. Seseorang yang bla 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 bla. Ketika murtad, tidak bisa diperbarui. Saudara cari murtad. Dan diperbarui. Tidak bisa diperbarui lagi. Jadi ketika ada orang-orang yang mengalami hal yang ilahi, mengawali perjalanan rohaninya segala sesuatu ilahi, yang mengadakan ilahi, yang dia juga melayani ilahi, semuanya Tuhan pakai. Ketika berbalik, tidak bisa diperbarui. Itu salah satu kisahnya Asa. Itu kisahnya Saul. Gak bisa diperbarui. Saul itu mengalami kepenuhan nubuatan seperti seorang nabi. Asa itu melayani Tuhan dengan yang namanya nubuat Tuhan. Lalu dia dimenangkan Tuhan dengan Raja Serah. Lalu dia juga menerima nubuatan lagi. Dia bergiat untuk Tuhan. Setelah itu berbalik. Gak bisa diperbarui. Memang benar. Tidak mendapat kesempatan diperbarui. Asa tidak diperbarui, mati dalam sakit. Saul mencari Tuhan, tidak ditemui Tuhan. Tidak bisa menemukan Tuhan. Digenapi kitab ini. Ketika berbalik menjadi murtad, saudara itu tidak bisa diperbarui. Maka orang-orang seperti itu tidak bisa diperbarui, saudaraku. Ini khusus untuk para pastor pelayan Tuhan. Maka seringkali saya
itu pada beberapa waktu yang lampau, ketika pelayanan ke rumah sakit, banyak orang yang diranjang sakit, atau orang-orang di rumah yang sedang sakit, itu pernah pelayanan tapi berbalik dari pelayanan, ada yang kecewa, ada yang karena punya kerjaan rame, atau yang jadi kaya, nggak melayani lagi, pada akhir usia tuanya. Baru Tuhan hampiri dia. Setelah dilayani minta ampun sama Tuhan, nggak berapa lama orang itu dipanggil pulang. Ada pengumumannya di koran waktu itu, saudaraku. Sehingga saya dipanggil malaikat pencabut nyawa kalau ngundang satu hamba Tuhan ini untuk mendoakan orang sakit. Itu saudaraku. Maka harusnya, ayo Ham, doain orang sakit. Pikir dulu, aku doain mati orangnya. Untuk teman-teman pelayanan, saudaraku. Kenapa? Memang ditemui Tuhan berbisik, Tuhan menyatakan sesuatu, Tuhan mewahyukan sesuatu, ngomong sama dia. Sampai orang yang di ICU, saudara, koma. Tapi orang itu bisa dengar, saudara. Lalu saya bisikin, saya permisi sama keluarga bisikin, bla 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 bla, kamu minta ampun sama Tuhan. Terus tidak lama air matanya mengalir. Gitu. Kadang saya minta gerak jempol kaki atau apapun, gitu. Dia merem gini, saudara. Tapi keluar air matanya. Karena dia memang nggak bisa melek. Karena keadaannya koma. Tapi dia bisa dengar. Terus dia minta ampun. Dipanggil pulang. Ada juga yang disembuhkan. Nah kenapa? Karena ini mengalami hal ilahi. Pernah melayani Tuhan. Gampangnya gitu saudaraku. Sehingga teman-teman yang di sana. Ketika kamu mengalami hal yang dalam dengan Roh Kudus. Nanti baca sendiri di Alkitab. Dan kamu berbalik murtad daripada dia. Kamu tidak bisa diperbaiki. Tetapi ada kemungkinan ketika tuanya kamu dihampiri sama dia untuk dibawa pulang. Bisa saudaraku. Gitu. Karena saya mengalami kesaksian. Tapi tidak boleh jadiin hukum ya. Nah ayat selanjutnya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ayat selanjutnya. Ketika ia keluar, ia dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi syarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Nah, salah satu hukuman Tuhan itu memberitakan kepada orang-orang di luar Zakaria yang ketemu dengan malaikat. Untuk menyatakan bahwa Zakaria bertemu dengan yang namanya yang ilahi. Tuhan hadir. Sehingga saudaraku yang ada di mana berada, siapapun saudara, ketika saudara mengalami seperti Zakaria, menerima janji Tuhan, saudara bergumul, tidak percaya, lalu saudara juga ada reaksi, aduh nggak mungkin beginilah Tuhan kamu begini. Nggak masalah. Lalu saudara masih menunggu dan mengalami hal yang tidak enak sampai peristiwa itu jadi. Tuhan proses saudara kembali. Itu kisah Yusuf. Ketika Yusuf menceritakan tentang arti penglihatan mimpi daripada juru makanan, juru minuman. Mimpi daripada Fir'aun, di mana juru makanan, juru minuman disampaikan artinya sama Yusuf. Yusuf ditunda 2 tahun, saudaraku. Kata teman-teman teologia. Nggak menyampaikan juru makanan, juru minuman yang dibebaskan hukuman dari Raja Fir'aun. Kenapa? Yusuf mengatakan, jangan lupa aku ya. Sampaikan kepada Raja Fir'aun. Yusuf sudah mengajukan dirinya. Dan dipandang sama Allah salah. Saya pernah mendapatkan pengertian ini dari seorang hamba Tuhan. Dan itu benar saudaraku. Sehingga Yusuf tidak langsung bebas saat itu. Nah ketika pada suatu kali Tuhan mengingatkan salah satu dari mereka berdua. Barulah Yusuf dipanggil, barulah jadi Perdana Menteri. Jadi ada penundaan 2 tahun Yusuf itu. Nah saudara bisa ditunda nggak apa-apa. Karena ada sesuatu yang salah saudara lakukan. Tetapi saudara nggak boleh murtad dari yang ilahi. Yang berarti saudara itu satu hal basically hari ini kita belajar. Saudara harus tetap mengingini Tuhan. Saudara harus membangun hubungan sama Tuhan. Apapun keadaan saudara. Mau saudara sedang tidak pelayanan. Saudara sedang rusak. Saudara sedang dipenjara. Saudara melakukan yang salah itu dan kesalahan. Saudara harus tetap mengingini Tuhan. Dan tetap berdoa. Dan Tuhan itu akan jawab doa saudara. Karena Alkitab berkata, aku datang untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Yesus yang ngomong, saudaraku.
Nah, hal-hal inilah yang akan membawa kita menjadi seperti Zakaria. Orang-orang yang punya karakter yang keras. Orang-orang yang berusaha bersama Tuhan. Tetapi jatuh. Zakaria jatuh tidak percaya. Kenapa jatuh? Karena tekanan kehidupan demikian besar. Gak apa-apa. Tapi jangan menjadi seperti Raja Asa, seperti Raja Saul. Tetap pada keputusannya, nggak gelinding terus. Maka tewas mati masuk neraka. Kalau Zakaria, Daud, Musa, Abraham, dan sekian banyak tokoh, Petrus, Paulus, mereka tetap yang namanya mengingini Tuhan, membangun hubungan sama Tuhan, dan ini penting, mereka tetap di dalam jalannya Tuhan, jalurnya Tuhan. Abraham tetap di tanah Kanaan, tidak kembali ke Haran. Bangsa Israel yang ingin kembali ke Mesir mati semua itu. Daud tetap berjalan di dalam pemerintahannya sebagai raja. Nggak menyembah berhala, malah menyediakan persediaan rumah, alat-alat untuk membangun bait Allah. Maaf saudaraku, saya agak flu jadi ada sesuatu. Nah, Daud menyediakan bahan-bahan untuk membangun rumah bait Allah. Daud tak boleh bangun sama Tuhan. Tapi dia tetap ingin melakukan terbaik buat Tuhan. Musa tidak kecewa. Abraham tetap di tanah perjanjian. Siapa lagi saudaraku? Petrus menjadi soko guru. Paulus membangun pelayanan di mana-mana. Kenapa? Yang ketiga, tetap di jalan Tuhan, melakukan tugas dari Tuhan. Enggak boleh lari dari pelayanan. Enggak boleh lari dari tugas dari Tuhan. Enggak boleh lari daripada perintah Tuhan. Tetap jalan walaupun di dalamnya kita ini ada kesalahan. Zakaria itu ada kecewa, lalu menjadi munafik, menolak yang namanya perintah Tuhan dengan tidak percaya, lalu mengajukan kesaksian, tapi tetap menyatakan kemuliaan Allah walaupun dia menerima bisu. Allah ternyata punya tujuan bisu itu untuk menyatakan di luar sana bahwa Zakaria ketemu malaikat. Ini penting saudaraku. Jadi Allah itu sekali bertindak, sekali melakukan sesuatu, itu punya banyak tujuan. Allah itu ternyata Allah yang juga punya serabut akar yang banyak. Tanaman yang punya serabut akar yang banyak. Jadi dia melakukan satu perkara, itu punya tujuan yang banyak saudaraku. Bukan hanya Yohanes Pembaptis, termasuk orang-orang yang di luar. Itu tahu kalau Zakaria bertemu dengan yang ilahi. Lalu Elizabeth, itu lepas daripada aib, sukacita. Ketemu dengan Maria, sukacita, bayi di dalam kandungannya melonjak, dipenuhi Roh Kudus. Hal-hal yang ajaib terus susul menyusul menyertai Zakaria. Nah hari ini kita belajar saudaraku, bahwa yang pertama itu mengingini Tuhan. Harus tetap ada kerinduan sama Tuhan. Apapun kesalahan saudara. Yang kedua, terus membangun hubungan sama Tuhan, terus berdoa. Apapun pahitnya, keadaanmu, kecewanya, apapun keadaanmu, terpuruknya, titik terendah, apapun itu, tetap usahakan dirimu berdoa. Tetap membangun hubungan, naikkan doa, bicarakan segala sesuatunya, heart to heart, hati ke hati. Ingini Tuhan, membangun hubungan sama Tuhan. Dan tetap berjalan di dalam panggilan hidupmu, termasuk panggilan pelayanan. Enggak boleh keluar dari itu. Apapun terjadi, tetaplah menjadi ayah, menjadi suami, walaupun kamu belum bisa seperti yang lain. Tetaplah melayani Tuhan, walaupun keadaanmu sulit. Apalagi keadaanmu tidak sulit. Mungkin kerjaan membutuhkan tenaga yang besar, tapi tetap sediakan waktu buat membangun hubungan, karena mengingini Tuhan, dan tetap menyediakan waktu. Apa yang Tuhan inginkan, memberi persembahan terbaik, melayani dengan yang terbaik. Terbaik artinya ketika kamu tidak mampu, ketika kamu cuma punya sedikit, ketika itu untuk kehidupanmu,
kamu berikan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Janda di Sarfat, ya, kisah Elia, kisah Elisa, termasuk kehilangan kisah Musa. Jadi semuanya itu akan membawa kita pada waktunya Tuhan, itu akan terjadi. Dan setelah itu mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban, itu terus menyertai hidup kita. Itulah yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Itu yang terjadi pada pekerjaan bisnis saudara, pelayanan saudara. Terus Tuhan lakukan. Karena itu memang firman Tuhan, Tuhan kehendaki. Cuma saudara melewati proses yang panjang, membuat saudara down, tersungkur, terpuruk, kecewa. Lalu saudara munafik, saudara tetap mengini Tuhan, tapi saudara begini. Banyak ribet kehidupan rohani saat itu. Tetapi dalam kehancuran itu, sesungguhnya Tuhan menyatakan dirinya. Hati yang hancur, jiwa yang remuk tidak kau pandang indah. Justru di titik terendahmu, di dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna bekerja. Ketika saudara tidak mampu, itu jelas Allah yang membangunnya. Ketika saudara tidak bisa, jelas Allah yang menjadikannya. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Biar renungan hari ini, kita renungkan baik-baik, lalu membangkitkan semangat kita untuk tetap tinggal di dalam jalan-jalan Allah. Dengan yang namanya kita membangun hubungan dengan Allah. Karena di hati kita tetap memelihara, kita tetap mengingini Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.